Ini kan banyak berita yang berkembang di luar, kenapa kasus ini hanya menjerat Tom Lembong ya, padahal banyak mantan Menteri Perdagangan lainnya juga yang masih menjabat Menteri Perdagangan tidak terjerat gitu. Ini kan sesuatu yang seakan-akan hanya menunjuk salah satu individu tertentu ya, jadi seakan-akan hukum ini tebang pilih. Dan memang sangat disayangkan sih menurut saya pribadi ya, sangat disayangkan bahwa baru sekarang pengadilan atau Kejagung itu mengklaim sudah punya 2 alat bukti. Padahal sebelum pra peradilan ini diajukan oleh Tom Lembong itu kita sama-sama meraba-raba alat buktinya seperti apa yang sudah dimiliki gitu ya oleh Kejagung. Karena terakhir sebelum pra peradilan bahkan BPK pun menyatakan bahwa belum ada satu bukti yang bisa menjamin atau menegaskan bahwa ada kerugian atau ada keuntungan yang dinikmati oleh Tom Lembong dari kasus impor gula ini. Ketika kejaksaan ditanya ada nggak sih kerugian negara atau ada nggak sih keuntungan yang didapatkan oleh Tom Lembong itu dari impor gula ini, kan nggak ada dibilang kan, mereka bilang nah. Tapi kemungkinan karena kebijakan itu impor gula itu yang membuat Tom Lembong ini masuk perkara ini. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi bersama saya Wandi Barboy Silaban. Saya Ricky Marli. Saya Delima Natalia Napitupulu. Ya, beda tajuk Lampung Pos kali ini kita akan mengangkat persoalan Tom Lembong kembali. Namun sebelum kita mulai podcast ini sampai habis, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bola panas kasus impor gula. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2023. Tak terima dengan penetapan tersangka itu, Tom melalui tim penasehat hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melewati proses alot persidangan, Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun menolak gugatan pra-peradilan itu. Ia menilai penetapan Tom sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Menurut Tumpanuli, saat membacakan pertimbangan dalam putusan pra-peradilan, status tersangka yang disematkan oleh Kejagung terhadap Tom sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Hakim menyampaikan, Kejagung sudah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Surat perintah penahanan juga telah diberitahukan pada tersangka dan keluarga sehingga secara administrasi telah dipenuhi oleh termohon. Karenanya, Hakim menilai penetapan status hukum Tom Lembong menjadi tersangka sah. Hasil sidang pra-peradilan ini tentu bukan berarti upaya Tom Lembong mencari keadilan sudah habis. Pra-peradilan jelas bukanlah akhir segalanya. Tom masih berpeluang membantah, membuktikan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, terutama dalam mengeluarkan kebijakan impor gula yang menjadi pokok perkara apakah tidak bertentangan dan melawan hukum serta tidak merugikan negara. Putusan pra-peradilan itu juga memiliki konsekuensi lainnya. Jika konstruksi hukum perkara korupsi impor gula yang dibangun Kejagung dapat diterima hakim, maka peluang memperluas jangkauan perkara ini semakin terbuka lebar. Sudah menjadi tanda tanya besar bagi publik sejauh ini bahwa kebijakan impor komoditas pangan tidak hanya terjadi di era Tom Lembong, melainkan menteri-menteri perdagangan lainnya. Dalam konteks ini, integritas Kejagung sebagai lembaga penegak hukum berada di bawah sorotan publik. Sebagai institusi yang diberi mandat menegakkan keadilan, Kejagung harus menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan. Jika penyelidikan hanya terhenti pada individu tertentu, maka akan muncul anggapan kasus ini digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Penegakan hukum tebang pilih jelas merusak kredibilitas lembaga penegak hukum dan menebalkan persepsi keadilan di Indonesia bisa direkayasa atau dimanipulasi. Dalam kasus seperti ini, transparansi proses penyelidikan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu sejauh mana Kejagung akan membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa pengecualian. Penanganan kasus dugaan korupsi impor gula ini harus menjadi teladan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya membuktikan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kebijakan yang koruptif.
Itu mengapa masyarakat memiliki kepedulian lebih terhadap kasus ini. Peran dan kepedulian masyarakat dalam mengawal kasus ini patut kita apresiasi. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci agar proses hukum tidak berhenti di tengah jalan, apalagi diselewengkan. Dengan terus mengawasi jalannya penyelidikan dan mengingatkan empunya wewenang akan pentingnya penegakan hukum yang adil, rakyat dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pada akhirnya, pengungkapan kasus dugaan korupsi impor gula ini bukan hanya tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga tentang membangun keadilan yang lebih luas. Hanya dengan menegakkan hukum tanpa tebang pilih, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara yang bebas dari korupsi dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Ya, kasus Tom Lembong ini kan masih terus bergulir ya Kak ya. Yang terbaru itu kan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilannya ya. Dan artinya bahwa hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka kepada Tom Lembong itu ya sudah sah, sudah sesuai dengan prosedur hukum. Nah, ini kan banyak berita yang berkembang di luar, kenapa kasus ini hanya menjerat Tom Lembong ya, padahal banyak mantan Menteri Perdagangan lainnya juga yang masih menjabat Menteri Perdagangan tidak terjerat gitu. Ini kan sesuatu yang seakan-akan hanya menunjuk salah satu individu tertentu ya, salah satu orang gitu ya, salah satu orang tertentu gitu ya. Jadi seakan-akan hukum ini tebang pilih. Nah, kalau dari Kak Riki menilainya bagaimana? Oke, nah jadi pra peradilan itu kan bisa dibilang itu ya Kak Boy ya, lebih dibilang ke administratif ya, maksudnya sah nggak sih status tersangkanya gitu kan. Jadi bukan menilai dia tersangka ini benar atau salah. Nah jadi kemarin Hakim Tunggal menyatakan bahwa status tersangkanya sah. Nah jadi alat buktinya sudah ada, pihak kejaksaan juga sudah menggelar gelar perkara, kemudian selain itu surat pemberitahuan penahanan juga sudah diberitahukan kepada yang bersangkutan dan juga keluarga. Nah jadi dalam hal tersangka ini sudah sah karena memang kalau di peradilan itu setahu saya ya Kak Boy, jadi dia lebih ke administratif ya, dia benar nggak sih status tersangkanya. Nah jadi bukan dibilang bahwa benar nggak sih dia salah atau benar nggak sih dia melakukan korupsi. Nah jadi dalam hal ini status tersangkanya sah. Nah jadi pra peradilan itu dalam peradilan ini ditolak ya, nah, dari pihak Lembong. Nah ini akan dilanjutkan dengan ke pengadilan. Nah jadi ini berlanjut. Nah kita nggak tahu kalau misalnya kenapa yang Kak bertanyakan tadi kenapa cuma satu orang ya. Nah jadi kan sebelumnya kan ada yang Menteri Perdagangan juga sebelumnya. Nah itu kan mungkin nanti bisa terjawab di persidangan. Di persidangan ya. Gitu. Ya, Hakim PN Jakarta Selatan memang hakim tunggal ya, Hakim Marbun itu mengklaim sudah mengantongi 2 alat bukti. Jadi memang akhirnya pra peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong itu ditolak gitu ya. Padahal sebenarnya publik tadinya menyangka mungkin bisa saja keputusan itu ditinjau ulang gitu, tapi ternyata memang diam-diam Kejagung sudah memiliki 2 alat bukti, walaupun kita sama-sama juga kayaknya belum tahu ya, tidak terlalu transparan 2 alat bukti itu apa dan seperti apa proses-proses yang sudah dipenuhi oleh Kejagung gitu, supaya sehingga penyelidikan itu bisa menjadi penyidikan. Jadi Tom Lembong yang tadi saksi menjadi tersangka. Dan memang sangat disayangkan sih menurut saya pribadi ya, sangat disayangkan bahwa baru sekarang pengadilan atau Kejagung itu mengklaim sudah punya 2 alat bukti.
Padahal sebelumnya, sebelum pra peradilan ini diajukan oleh Tom Lembong, itu kita sama-sama meraba-raba alat buktinya seperti apa yang sudah dimiliki gitu ya oleh Kejagung. Karena terakhir sebelum pra peradilan, bahkan BPK pun menyatakan bahwa belum ada satu bukti yang bisa menjamin atau menegaskan bahwa ada kerugian atau ada keuntungan yang dinikmati oleh Tom Lembong dari kasus impor gula ya ini yang disangkakan kepada Tom Lembong gitu. Jadi ya sebenarnya saya secara pribadi pengen tahu apa tuh dua alat buktinya gitu kan. Kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya itu biasanya itu dikasih tahu ya dua alat buktinya itu apa aja gitu. Misalnya seperti kasusnya Zaro Richard gitu ya, kita dikasih tahu tuh ada barang bukti berupa uang di rumahnya OTT atau apa. Nah yang ini apa gitu alat buktinya saya masih bingung nih. Kalau menurut Kak Boy gimana nih soal alat bukti yang memang tidak transparan? Apakah memang itu lazim seperti itu atau memang hanya kasus-kasus tertentu seperti kasus Tom Lembong ini saja? Ya kalau saya sih tetap berpatokan mungkin kita memang melihat sepertinya Kejaksaan Agung itu kan kurang transparan ya. Ya. Dari sini sih saya percaya sih bahwa Kejaksaan Agung itu sepertinya sudah ada, hanya memang dia sekali lagi memang tidak mau terbuka ya, tidak mau transparan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ya, mantan Menko Polhukam kita. Itu kan dia bilang kalau dia percaya bahwa Tom Lembong itu barangkali ada memang pelanggaran hukumnya yang dilakukan ya, terutama kebijakannya soal impor gula itu hanya saja di sini saya melihatnya ya. Jadi kalau saya hukum positifnya sih saya kira ada. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, bahwa bisa saja ketika kebijakan Tom Lembong itu tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ada sebelumnya, regulasi yang sudah ada, ataupun dia membiarkan itu bisa terjerat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam hal ini sebagai Menteri Perdagangan ya. Nah, jadi hanya saja sekali lagi memang ini yang kita tekankan. Kenapa? Kalaupun memang ada, kenapa harus ditutup-tutupi atau kesannya setengah? Kita beri tanda petik aja setengah terbuka gitu ya, ataupun setengah tertutup. Kenapa tidak total? Dia Kejaksaan Agung maksud saya dalam hal ini memberikan kasus ini sampai sejauh mana perkembangannya, proses dari penyelidikan ke penyidikan. Kenapa seakan-akan bahwa Tom Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan karena kita kasus kelebihan gula, hanya itu yang ada di permukaan, hanya itu berita-berita yang terpublikasi. Dia salah, harusnya kita nggak impor gula, seakan-akan itu ya. Itu dipersalahkan gara-gara pernyataan itu gitu loh. Seorang menteri, kita masih kelebihan, masih ada gula, tapi malah kita impor gula gitu loh. Nah ini seakan-akan hanya dari sisi itu yang Kejaksaan Agung. Itu adalah konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung. Betul. Ya, seperti itu. Tapi memang ya seperti itu konstruksinya, kita nggak bisa juga lihat dari ke dalam konstruksi itu ada apa saja sebenarnya alat bukti yang disebut, yang diklaim oleh Kejaksaan Agung untuk menetapkan si Tom Lembong sebagai tersangka. Iya, jadi kalau saya baca ini lebih ke kebijakan ya, berarti ya, ke alat buktinya. Mungkin kebijakan itu adalah yang dinilai oleh kejaksaan itu salah gitu. Jadi kan kita kan mungkin ada KKN. Nah, selain itu kan ada kolusi dan nepotisme. Nah, jadi nggak mesti harus uang. Jadi ketika dia membuat kebijakan dan dianggap salah, nah itu kemungkinan itu yang menjerat Tom Lembong itu, Kak Boy. Nah, jadi ketika kejaksaan ditanya, ada nggak sih kerugian negara atau ada nggak sih keuntungan yang didapatkan oleh Tom Lembong itu dari impor gula ini, kan nggak ada dibilang kan, mereka bilang. Nah tapi kemungkinan karena kebijakan itu impor gula itu yang membuat Tom Lembong ini masuk perkara ini itu, Kak Boy. Iya, jadi kebijakan yang koruptif gitu ya Kak ya, sesuai tajuk kita kali ini juga kan, bahwa kebijakannya itu kan
bahwa pemegang kewenangan tertinggi seorang menteri gitu ya, kalau memang kebijakannya koruptif itu kan juga bisa terjerat ya. Nah tapi ya itu tadi sekali lagi ya, memang transparansi dan partisipasi publik ya. Kita sih mengapresiasi kenapa masyarakat publik itu begitu Bertanya-tanya begitu ya, publik bertanya-tanya kenapa kasus ini hanya menjerat Tom Lembong. Kita apresiasi hal seperti itu. Bicara soal perhatian publik, salah satu tokoh yang juga ikut memberikan penilaian dalam kasus ini itu mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, itu turut memberikan pendapatnya mengenai pra-peradilan yang ditolak ini. Pak Anies ini kita sama-sama ketahui pernah dekat ya dengan Tom Lembong. Jadi mungkin jadi Pak Anies ini ya wajar sekali jika memang sangat mengikuti setiap kemajuan atau fakta-fakta hukum terbaru dalam kasus ini. Dan dari pengamatannya, Pak Anies bilang bahwa banyak hal yang tidak terpenuhi sebenarnya dari sejak awal penangkapan Tom Lembong, penetapan sebagai tersangka. Jadi mungkin Pak Anies ini juga mewakili beberapa kalangan yang juga menyayangkan dan masih memiliki tanda tanya besar dalam kasus Tom Lembong ini. Apa alat buktinya, mengapa, dan banyak sekali mengapa ya. Mengapa hanya Tom Lembong, mengapa tidak yang lain gitu kan. Mengapa sekarang, kenapa nggak kemarin gitu kan penetapannya. Jadi banyak sekali memang tanda tanya besar yang juga seperti tajuk kita pada kali ini, itu ada bola panas ya yang bisa bergulir liar kemanapun ya, bisa mengenai siapapun, tidak menutup kemungkinan Menteri Perdagangan sebelumnya atau Menteri Perdagangan setelahnya atau yang sampai saat ini gitu ya, karena memang bola ini masih sangat liar. Dan pra peradilan yang ditolak kemarin itu sih menurut saya masih hanya sebagai satu tahapan kecil lah dari memang konstruksi besar yang mungkin akan dibuka oleh Kejagung ini dalam kasus mafia impor gula ya. Mungkin masih ada mafia-mafia lain yang belum terungkap, dan kita lihat nanti bagaimana sama-sama publik juga mengawal perguliran kasus ini supaya juga nanti jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau mencoba-coba mengambil kesempatan dalam kasus besar ini seperti itu. Jadi supaya memang semangatnya adalah semangat untuk memberantas korupsi dan mengamankan keuangan negara, seperti itu menurut saya teman-teman. Iya, jadi kasus Tom Lembong ini bahwa pra peradilan Tom Lembong ini maksud saya itu bukan akhir dari segalanya ya Kak ya. Jadi pra peradilan ini justru harus menjadi kunci ya untuk lebih transparan, Kejaksaan Agung lebih transparan lagi dalam membuka kasusnya, dalam mengungkap kasus ini sampai sejauh mana kepada publik ya. Itu saya kira ya menjadi perhatian. Jadi pra peradilan ini hanya pemantik ya, bukan akhir dari segalanya ya. Nanti kan kedepannya kan Tom Lembong akan lanjut ke pengadilan. Iya, jadi ada sisi positifnya juga Kak Bo. Jadi ketika ini pra peradilan ditolak, jadi harus berlanjutkan. Dia ada proses peradilan. Ya. Kemudian kalau tidak salah Tom Lembong itu mengatakan bahwa kebijakan yang saya lakukan ini adalah berdasarkan persetujuan pimpinan. Dia mengeluarkan kebijakan ini, dia berkoordinasi dengan atasannya. Nah, kita tahu siapa atasannya. Nah, jadi mau tidak mau hal yang seperti itu akan diutarakan di fakta persidangan nanti. Nah, ini kita tidak tahu koordinasi ini kepada siapa. Nah, ini mungkin akan memulai babak baru dari kasus Tom Lembong ini. Jadi ini akan ada kemungkinan ada tersangka baru atau ada yang lainnya. Ini akan menjadi perhatian publik bersama gitu. Iya, jadi saya juga menilai ya partisipasi publik ini memang harus kita apresiasi ya kayak partisipasi publik, karena kita tahu sendiri memang publik sangat peduli ya terhadap kasus ini, karena berkali-kali soal Tom Lembong juga menjadi pembahasan tajuk kita ya. Memang karena ya ini kasusnya kok seperti janggal ya, kasusnya seperti dipaksakan gitu. Jadi itu juga kenapa kita sering mengangkat kasus Tom Lembong ya. Nah, memang ini kan partisipasi publik yang besar, kemudian juga bagaimana transparansi itu ke depannya kita harapkan dari kasus Tom Lembong yang terus bergulir ini. Ini tadi Kak Delima menyatakan bola panas ini bisa kemana-mana saja, karena kan kasus ini jangan hanya
itu tadi berhenti di seorang Tom Lembong saja. Jangan hanya di seorang Tom Lembong, jangan hanya kasus ini menyentuh personal individu tertentu ya, tapi menteri-menteri lain yang juga menjalankan kebijakan impor gula itu tidak terjerat. Jadi kan kasus ini jangan hanya sepenggal, hanya ditebas satu orang itu pada satu Tidak orang boleh ya. tebang pilih. Tidak boleh tebang pilih, betul Ya. sekali. Itu diksinya. Jadi ini transparansi terutama dari kejaksaan ya Kak Boy ya, karena ini kan yang membawanya ini kan kejaksaan ya, jadi bukan kepolisian, bukan KPK. Nah jadi harus ada transparansi dari kejaksaan, minimal alasannya kenapa gitu kan, karena sebelumnya kan juga menteri-menteri perdagangan juga sebelumnya kan melakukan impor gula kan gitu. Betul. Kan. Jadi ketika itu kejaksaan sudah memberitahukan apa sih kenapa kok tersangka, nah kemungkinan ini publik akan percaya juga dan ketika di peradilan ini harus benar-benar dikasih tahu kenapa kok hanya Thomas Lembong gitu. Jadi kenapa kok menteri-menteri perdagangan yang lain kok tidak gitu. Jadi ini yang kita harapkan ke pihak kejaksaan agar tidak ada istilah yang menyatakan bahwa penetapan tersangka ini adalah ada nuansa politisnya. Kita nggak bolehnya ada seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau pihak kejaksaan harus menghilangkan hal itu. Nah, salah satunya dengan transparansi itu gitu. Ya, kita sama-sama sepakat ya bahwa informasi awal yang didengungkan oleh Kejagung bahwa penangkapan Tom Lembong itu dilatari oleh kebijakannya yang janggal ya. Karena saat itu Indonesia sedang surplus tapi tetap impor. Kita sepakat bahwa jika ada kejanggalan itu perlu diusut. Tapi pengusutan itu memang harus adil. Adil ya betul-betul menyentuh siapa-siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Jangan cuman satu orang saja gitu. Supaya tanda tanya besar dan kejanggalan yang dilihat oleh publik itu betul-betul terjawab secara akurat gitu ya, dengan bukti dan fakta-fakta yang nyata. Dan kita mengapresiasi bahwa dengan keputusan itu, walaupun sang istri sempat menyatakan kekecewaannya ya di pada teman-teman wartawan saat seusai pra peradilan, sang istri kan memang menyatakan bahwa kecewa atas putusan itu. Tapi Tom Lembong menuliskan di akun Instagramnya pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 November ini, menyatakan bahwa dia menerima dengan legowo putusan itu dan akan terus, dia menyebutnya akan terus menjalankan tugas ini dengan baik. Dia menyatakan ini adalah tugas gitu ya. Dan dia juga menyatakan bahwa tidak akan mengurangi nasionalisme atau kecintaannya pada tanah air. Ini hal yang baik menurut saya dari seorang tersangka. Sepertinya jarang ya ada tersangka yang tetap menunjukkan sikap positif dan kecintaan pada negara walaupun banyak tuduhan yang sudah dituduhkan kepada dia gitu. Walaupun nanti ujungnya seperti apa, tapi ya saya lagi-lagi angkat jempol atas sikap yang ditunjukkan oleh Tom Lembong supaya bisa menjadi model bagi orang-orang lain, tersangka-tersangka lain yang juga memang terjerat. Kalau memang tidak terbukti ya teruslah untuk bersuara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi kalau memang bersalah ya terimalah dengan legowo, akui dan juga perbaiki. Bukakan hal-hal yang masih tersingkap ya. Mungkin masih ada orang-orang besar lainnya yang juga harusnya bertanggung jawab dalam kasus ini, tapi belum tersentuh atau belum tersebut namanya gitu ya di fakta-fakta hukum. Kita berharap bahwa Tom Lembong berani mengungkapkan segamblang-gamblangnya supaya memang kasus ini betul-betul bisa diusut dengan tuntas dan memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai ada satupun kekayaan negara atau uang negara yang diambil oleh tikus-tikus korupsi, tikus-tikus koruptor. Seperti itu teman-teman. Iya benar sekali Kak. Jadi saya juga katakanlah saya di sini mempercayai Kejaksaan Agung ya yang menangani kasus ini. Ya saya tentu saja tidak hanya percaya begitu saja, tapi justru di sini saya berharap dan menekankan Kejaksaan Agung itu harus menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya gitu ya, tanpa terkecuali ya. Jadi Kejaksaan Agung jangan hanya kembali lagi
Sekali lagi, jangan hanya tebang pilih, jangan hanya mengincar pada satu individu tertentu. Jadi itu yang mau kita lihat dari kinerja Kejaksaan Agung ya. Apakah Kejaksaan Agung ini semuanya orang-orang berintegritas? Nah, ini kan harus dibuktikan gitu ya. Sampai sejauh mana kasus ini terus bergulir proses penyidikannya. Kalau ini memang sudah sah sekarang Tom Lembong sebagai tersangka, lantas bagaimana juga tadi itu ya, jangan hanya menyasar pada satu individu. Itu sih yang harus menjadi perhatian sih saya kira. Nah, di sini juga ya peran masyarakat juga yang harus kita awasi terus ya, apalagi kita sebagai media ya, kita ingatkan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung juga aparat hukum lainnya itu benar-benar harus menuntaskan kasus ini, bahwa kita adalah negara hukum ya, tidak ada tebang pilih, tidak ada, jangan jadikan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana banyak didengungkan ataupun beredar kabar di luar seperti itu. Ya, jadi benar Kak Buannya. Jadi kita tahu siapa Tom Lembong sebelumnya. Nah, dia adalah tim pemenangan dari Pak Anies Baswedan ya waktu pemilihan presiden kemarin. Nah, jadi ketika dia tersangka, masyarakat pasti bertanya-tanya, ini ada nuansa politisnya. Jadi itu yang harus dihilangkan oleh kejaksaan, jangan sampai penetapan tersangka ini ada nuansa politis. Nah, betul. Jadi kejaksaan ada lembaga besar. Nah, jadi sebisa mungkin penetapan tersangka ini adalah harus hati-hati, karena pasti ada pro kontra di masyarakat terkait penetapan tersangka ini. Jadi mau tidak mau ini harus ada penjelasan dari pihak kejaksaan. Betul sekali kata Kak Boy tadi, jangan sampai penetapan tersangka ini ada orang di baliknya gitu. Ya, jadi ada orang yang mensetirnya. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Ini adalah kalau misalnya ini emang murni ada korupsi dan lain sebagainya, ini harus dibuktikan. Tapi kalau misalnya memang tidak, nah kita nanti akan mengetahuinya nanti dalam persidangan gitu. Ya, kasus Tom Lembong ini bukan hanya sekedar kita menghukum atau pengadilan menghukum orang yang memang bersalah, tapi kasus Tom Lembong ini harus menjadi momentum untuk membangun keadilan bagi seluruh masyarakat yang lebih kokoh lagi. Ya, di era pemerintahan Presiden Prabowo kita harapkan bahwa penegakan hukum lebih tegas, lebih berkeadilan dan tidak pandang bulu. Seperti itu. Ada penutup dari Kak Riki? Jadi ini yang harus kita lakukan. Ini gimana caranya agar masyarakat percaya ke lembaga hukum. Salah satunya adalah kejaksaan. Nah, ini bagaimana kita tahu ada kasus di Mahkamah Agung kemarin Kak Boy ya. Nah, jadi dan ini adalah di kejaksaan. Nah, jadi sebisa mungkin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung juga harus tinggi gitu. Selain itu juga kemarin kita ada kasus polisi tembak polisi. Nah, ini kita membawa kasus pihak kepolisian juga. Nah, jadi ini ketika Kejaksaan Agung mentersangkakan Tom Lembong, nah kita tahu siapa Tom Lembong. Nah, ini harus ada penjelasan dari pihak kejaksaan. Jangan sampai ada nuansa politis, ada nuansa di balik kekuasaan tertentu yang mentersangkakan pihak Tom Lembong. Nah, jadi ini harus ada transparansi dari pemerintah, terutama dari Kejaksaan Agung. Iya, benar Kak. Jadi memang harus jadi momentum berbenah diri ya bagi para penegak hukum semuanya ya, para penegak hukum kita ya. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti yang menimpa pada Tom Lembong ini ya. Demikian Sobat Lampung Pos podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kalian juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Kalian juga dapat berpartisipasi dan memberikan komentar mengenai tajuk kita kali ini. Iya, kalian juga bisa memberikan usul saran ya dalam komentar apa yang akan kami bahas di episode berikutnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya.